Welcome to my channel. Ya, teman-teman semua, sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2025, tahun yang buat pecinta sepak bola penuh dengan turbulence, seperti roller coaster juga. Ya, kita semua sudah tahu lah ya seperti apa narasinya 2025, apalagi dibandingkan 2024. Tentu kita tetap harus optimis sebagai manusia untuk menyambut tahun baru nanti, terutama di sepak bola kita, di tim nasional kita. Ya, teman-teman semua, ini konten gue buat sedikit agak berbeda. Gue pakai headset andalan karena sound card dan juga alat-alat ya yang berhubungan dengan audio agak sedikit bermasalah, lagi mau disetting ulang. Seperti juga kritikan dan masukan kalian soal suaranya kecil, mudah-mudahan kali ini agak sedikit lumayan ya, walaupun gue pakai headset. Oke, teman-teman semua, kita bahas yang tentunya sedang diperbincangkan, walaupun sebagian lagi ada yang apatis atau acuh ya, tapi nggak apa-apa. Gue akan tetap konsisten untuk men-share informasi ke kita semua soal nakoda tim nasional Indonesia yang memang sudah kosong 2 bulan lebih dari, kalau nggak salah, 14 Oktober ya, selepas kita gagal di kualifikasi Piala Dunia round keempat, diiringi dengan mundurnya atau mungkin dipecatnya Patrick Kluivert dan kawan-kawan, dan akhirnya PSSI mulai mencari calon pelatih pengganti Kluivert, mengkerucut kedua nama, dan terakhir sudah sangat santer terdengar kandidat yang paling kuat, yaitu John Hartman. Bahkan salah seorang pundit juga, senior kita semua, itu Bung Roni Pangemanan, bahkan dengan lugas dan percaya diri mengatakan ini 1000% ya. Tapi kalau gue tetap mengatakan 99,9%, karena kalau belum diumumin ya berarti belum firm gitu ya. Tapi it's okay lah, gue bukan mau berdebat soal 99% atau 1000%. Yang pasti ada satu informasi yang mungkin menarik juga atau perlu untuk gue share soal kapan sebenarnya pengumuman resmi John Hartman akan menunggangi tim nasional kita. Memang sudah dikasih hints atau clue atau bocoran dari salah seorang esko PSSI, Bang Endri Erawan, yang akan mengumumkan paling cepat akhir Desember ini, which is sekarang sudah memasuki akhir Desember, sudah tanggal 24, dan paling lambat awal Januari. Nah, gue dapet info dari orang dalam yang gue nggak bisa sebut namanya. Pengumuman keputusan untuk menunjuk John Hartman sebagai pelatih timnas Indonesia yang baru itu akan dilakukan dalam beberapa hari ini. Jadi akhir Desember ya jatuhnya. Otomatis pasti ada seremonial dulu, kemudian konferensi pers gue rasa ya, dan kemudian nanti ada soan kesana sinilah ya, soan ke Menpora juga, Menpora sama ya, PSSI, mungkin ke yang lain-lain lah, biasa seperti itu. Lalu kemudian kalau kita lihat dari timelinenya harusnya Januari sudah mulai bisa bekerja, karena kita semua tahu Maret itu akan ada FIFA Series ya, FIFA Matchday lah ya. Kemudian ada lagi checkpoint berikutnya yaitu Juni. Lalu Juli ada AFF, ini akan menjadi checkpoint pertama yang cukup penting untuk melihat sejauh mana sentuhan dari si 99,9% ini, si John Hartman. Dan kalau nggak salah ada satu lagi mungkin ya, September Oktober, gue lupa. Dan kemudian yang paling penting adalah Piala Asia bulan Januari Februari 2027, di mana undian untuk melihat grupnya itu akan dilakukan Januari, dan mudah-mudahan seperti biasa CBH akan tetap terus mengawal kepak Garuda drawing nanti yang akan dilaksanakan di AFC House di Kuala Lumpur. Seperti biasa, mudah-mudahan semuanya lancar ya. Nah, sedikit kita bicara soal substansi, soal John Hartman. Secara umum pun teman-teman pasti sudah melihat, sudah membaca, sudah mendengar CV soal pelatih berusia 50 tahun ini asal Durham,
Inggris. Ini di utara di atas Inggris. Jebolan dari Northumbria, salah satu universitas di Newcastle. Kita juga tahu ini ada di utara. Ya kalau secara track record oke lah. Tapi gue setuju juga dengan pendapat banyak teman-teman, tidak nggak usah terlalu diglorifikasi lah, betul, tapi juga nggak usah terlalu di downgrade, ya biasa-biasa aja. Dan seperti itu pula harapan kita kepada insan-insan olahraga, terutama pemangku kebijakan di sekitar PSSI, untuk juga biasa-biasa aja. Bukan nyinyir, bukan maksudnya apa, tapi justru untuk membantu kesuksesan calon pelatih tersebut. Nggak usah melabeli dengan label-label yang justru di kemudian hari memberatkan yang bersangkutan, kemudian meninggikan ekspektasi kita yang sebenarnya mungkin sedang-sedang aja, dan akhirnya membuat semuanya menjadi terasa berat. Gitu. Yang kedua, seperti yang tadi gue sampaikan, ya biasa-biasa aja lah perkenalannya gitu ya. Kemudian silent, bekerja, nanti kita akan lihat seperti apa Maret touch-nya. Mungkin hasilnya belum tentu pasti menang, belum tentu pasti bagus, tapi paling nggak kita ya sebagai orang yang paling nggak main bola juga lah, bisa melihat oh ada perkembangannya kah atau tidak, apakah ada perubahannya kah atau tidak, apakah lebih taktis atau tidak, nah kita nggak tahu. Jadi dalam hal ini gue mencoba untuk bersikap benar-benar di tengah, tidak berlebihan, tidak optimis, terlalu optimis, tidak juga pesimis. Maka setiap kali ditanya apakah ini jawaban dari tim nasional kita, apakah ini cocok atau enggak, ya kita nggak tahu. Tapi jujur kalau kita lihat dari track recordnya, ini boleh dikatakan udah atau hampir pastilah lebih baik daripada Patrick Kluivert, mungkin jauh bahkan. Ya kita semua tahu dia sukses bersama tim nasional Kanada putra, membawa tim nasional Kanada lolos untuk pertama kalinya ke Piala Dunia 2022 setelah 36 tahun, terakhir di Meksiko. Itu pula Piala Dunia pertama kali yang gue ikutin. Kemudian dia juga sukses bersama tim nasional putri. Kalau nggak salah dapat 2 kali perunggu. Dan pertanyaan yang juga sering dilayangkan ke gua, yaitu apakah dia akan membantu tim nasional putri juga. Yang gua tahu belum ada konfirmasi atau ke arah sana. Yang pasti dia juga akan menangani tim nasional U23, which is ini agak lumayan karena ini kan menggunakan prototipe di zaman STY, bahkan STY sampai U20, supaya ada kesinambungan dan juga para pemain muda ini nanti ketika lolos ke tim nasional senior, speknya itu udah mirip, sudah standar, sehingga nanti lebih mudah untuk di drill di tim nasional senior. Itu kan yang dilakukan saat Sintayong, tapi dia mengcoverage sampai U20, kalau ini U23, lumayan ya. Itu. Dan yang kedua, belajar dari kesalahan Patrick Kluivert. Jadi kalau kita lihat spek yang dilemparkan oleh PSSI ini, banyak yang memang antitesisnya pemilihan di era Patrick Kluivert ya. Paling enggak secara PRing mereka ingin mengatakan bahwa kita belajar dari kesalahan yang sebelumnya, tidak mau beli kucing dalam karung, harus stay di Indonesia. Ini kan kebalikannya semua dari Patrick Kluivert. Artinya terbukti bahwa apa yang kita khawatirkan bahwa pemilihan Patrick Kluivert itu banyak red flags-nya dan terbukti, ini tidak diulangi lagi. Jadi luar biasa ya, orang Indonesia itu begitu baik, sudah kasarnya dihianati, sudah tidak didengarkan, dan ternyata benar ya pendapat kita masih mungkin dengan setengah agak berat hati lah ya memberikan kesempatan lagi. Ini luar biasa. Nah jadi jangan sampai dikecewakan lagi. Dan yang pasti satu yang harus jangan ditiru yang sebelumnya adalah rekrut pelatih lokal. Karena even Luis Milla pun mereka merekrut pelatih lokal. Kalau nggak salah siapa ya, lupa ya, Bima Sakti atau siapa gitu ya, pokoknya ada lah gitu ya. Karena apa? Karena tetap kita butuh local guide ya, sama seperti kita datang ke daerah baru, misalnya liburan ke Bali atau ke Lombok ya, kalaupun nggak ada local guide pasti kan kita cari di internet seperti apa, nanti di sana tanya orang. Nah seperti itulah siokianya nanti kita harapkan John Hartman, karena kalau kita lihat CV-nya yang bersangkutan ini kan tidak punya pengalaman membesut di kawasan Asia. Nah ini harus diakui salah satu disadvantage atau kelemahan. Nah tapi tergantung yang bersangkutan ini mau nggak mendengarkan orang, belajar, kemudian juga mencari orang yang bisa menjembatani dia dengan kearifan lokal, yang pasti nggak mungkin dia tahu 100% ya, soal budaya, soal peta, soal liga kita dan lain-lain, banyak lah hal-hal seperti itu yang pasti dia nggak tahu, walaupun dia secara teknis taktik kepelatihan pasti dia hebat ya. Dan yang
juga bisa dia lakukan adalah konsultasi dengan Zwirs. Zwirs mungkin aspek teknikalnya ya, karena dia punya pengalaman yang sangat luar biasa bersama Yordania, sukses membawa Yordania lolos ke Piala Dunia, dan ada beberapa lagi pengalaman dia sebagai pelatih baik di kawasan timur Asia Barat dan juga di Eropa. Nah, jadi kita harapkan pelatih yang baru ini bisa bekerja sama, memahami juga fans, komunikasinya juga jangan yang seperti dulu, dan kemudian juga bisa memanfaatkan setiap konferensi pers untuk memotivasi para pemain dan melemahkan mental lawan ketika bertanding. Jadi kita tunggu dalam 1, 2, 3 hari ini, harusnya kalau informasinya nggak meleset ya, A1 ini kita akan mendengar pengumuman resmi dari PSSI. Ya, feeling gue mungkin setelah Natal ya. Jadi ini bukan nyinyir ya, karena informasinya seperti itu, 1, 2 hari. Tapi kan mungkin sekarang udah malam Natal, besok Natal ya. Kalau wawancaranya udah ya, wawancaranya bukan Natal lah. Jadi kemungkinan kalau feeling gue itu tanggal 26 mungkin, pokoknya dalam 2, 3 hari inilah akan diumumkan John Herdman sebagai pelatih baru tim nasional Indonesia. Ya mudah-mudahan gak meleset. Kalau meleset ya kita tunggu aja. Dan teman-teman terima kasih buat kalian yang merayakan Natal. Gue mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Semoga Natal membawa damai, dan kita semua yang berlibur happy holiday, yang masih bekerja bertugas selamat bertugas, terutama petugas pemadam kebakaran, aparat kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, rumah sakit juga, dokter, perawat, penjaga palang kereta api dan lain-lain, mungkin PDAM di PLN yang membuat kita bisa menerangi rumah-rumah kita dengan kebahagiaan. Semoga kalian diberkati dan juga dinaungi kesehatan dan keselamatan. Terima kasih teman-teman, sehat selalu dan yang terbaik buat kalian. Dan jangan lupa sapalah orang-orang yang kalian kasih selama dia atau selagi dia masih ada. Terima kasih teman-teman, sehat selalu. Adios.